Aduh, perut sudah keroncongan nih. Lapar. Kenapa ya? Kalau lagi puasa, jam terasa bergerak lebih lambat. Sobat online, pernah punya pengalaman seperti tadi nggak nih? Sudah niat mau puasa, tapi rasanya susah banget menahan rasa lapar. Kalau puasa untuk pertama kalinya mungkin akan seperti itu ya. Tapi kalau sudah terbiasa, mungkin akan lebih kuat. Anyway, saat ini di Indonesia sedang masuk bulan Ramadan nih, sobat online. Mayoritas masyarakat Indonesia sedang menjalani puasa sepanjang 1 bulan penuh. Menariknya, selalu ada hal yang spesial setiap kali bulan Ramadan tiba. Kira-kira sobat online bisa nebak gak nih apa yang aku maksudkan? Iya, takjil. Ada kolak, ada es buah, es campur, bubur mutiara, air kelapa muda, dan lain sebagainya. Jadi ngiler nih. Kalau sobat online diajak untuk puasa 1 bulan penuh, kira-kira mau nggak nih? Tapi bukan sekedar ikut-ikutan puasa loh. Di dalam iman Kristen, puasa itu adalah salah satu disiplin rohani sobat online. Jadi disiplin rohani itu bukan hanya baca Alkitab atau berdoa ya sobat online, ada puasa juga. Kalau disebut disiplin rohani, harusnya itu sesuatu yang rutin kita lakukan nggak sih? Jawabannya ya iya dong. Tapi sayangnya kebanyakan gereja Injili menggaungkan tema puasa hanya menjelang Jumat Agung dan Paskah aja ya. Anyway, sudah berapa sering sobat online melakukan disiplin rohani yang satu ini? Adakah sobat online yang belum pernah melakukan disiplin rohani berpuasa ini? Hayo ngaku. Kalau ada, nggak apa-apa kok sobat online. Ini saatnya untuk kita mulai melakukannya. Tapi sebelum sobat online melakukan praktek berpuasa ini, kita bahas dulu yuk, puasa itu apa sih? Puasa merupakan ekspresi self-denial yang paling literal sobat online. Sebab ketika berpuasa, kita menahan diri untuk memenuhi kebutuhan paling dasar, yaitu makan minum. Tujuan utama puasa adalah pernyataan ketergantungan total kita kepada Allah, sang pemilik hidup kita. Kalau lihat di perjanjian lama, kata puasa itu muncul pertama kali di Imamat 16 ayat 29 dalam konteks pelaksanaan Hari Raya Pendamaian. Hari Raya Pendamaian ini bukan dilakukan dalam nuansa pesta ya sobat online, tapi dalam nuansa pemeriksaan diri dan merendahkan diri di hadapan Allah dengan berdoa dan berpuasa. Sebenarnya ide utama dari Imamat 16 adalah kemurahan Allah untuk memberikan pendamaian bagi umat yang berdosa. Allah membuka jalan untuk membersihkan dan menguduskan umat dari segala dosa dan kecemaran agar dapat berelasi dengannya. Agar umat menerima pendamaian dari Allah, umat harus menunjukkan bukti pertobatan yang ditunjukkan dengan berpuasa. Hari raya ini masih terus dilakukan oleh umat Yahudi dengan sebutan Hari Raya Yom Kippur loh, sobat online. Mereka memakainya sebagai hari puasa yang kudus. Yom Kippur berarti Day of Covering. Kippur berarti tebusan. Yom Kippur melambangkan kehendak Allah untuk mengampuni dosa, menutupi kesalahan manusia, dan mengaruniakan pendamaian. Pada perayaan ini, umat Yahudi melakukan perendahan diri dan menjauhkan kemewahan hidup. Misalnya berpuasa, tidak mandi atau mencuci perkakas, tidak berhubungan seks, tidak menggunakan minyak wangi, atau tidak menggunakan sepatu kulit. Sobat online, selain di kitab Imamat, kitab-kitab lain seperti Bilangan, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, Raja-Raja, Tawarik, Yoel, dan lain-lain juga mencatat bahwa umat Israel itu berpuasa dengan kain kabung dan menaruh abu saat ingin berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati mereka. Tidak hanya di PL atau di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru praktik berpuasa juga masih dijalankan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun berpuasa sobat online. Matius 4 ayat 2 mencatat bahwa Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Wah, lama ya. Di dalam sejarah kekristenan mula-mula, disiplin berpuasa ini tidak pernah dihentikan loh sobat online. Di Syria, dokumen apostolik Didaskalia Apostolorum sekitar tahun 230-an menjelaskan ada masa berpuasa pada minggu sebelum hari raya Paskah. Wah, ini juga dekat dengan masa-masa kita hari ini ya, menjelang Paskah. Puasanya dimulai pada hari Senin sampai hari Kamis dengan makan roti, garam, dan air pada jam 3 petang. Selanjutnya, mulai Jumat dan Sabtu berpuasa penuh. Puasanya diisi dengan pembacaan kitab suci, nyanyian mazmur, doa bersyafaat bagi orang-orang yang bergumul dalam dosa, dengan pengharapan akan kebangkitan Kristus. Di sekitar tahun 600-an bahkan ada buku
yang diatributkan kepada Uskup Theodor dari Canterbury. Buku itu mendaftarkan bentuk dosa dan aksi penyesalan dosa yang harus dilakukan sambil berpuasa. Kalau misalnya punya keinginan dosa, harus berpuasa 40 hari. Kalau melakukan dosa kedagingan, harus puasa 4 tahun. Kalau melakukan pembunuhan akibat pertikaian, harus puasa 10 tahun, puasanya puasa ketat. Kalau melakukan dusta dalam pengadilan, harus puasa 11 tahun puasa ketat. Kalau melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, harus berpuasa 10 tahun. Dan kalau melakukan hubungan seksual dengan binatang, harus berpuasa 15 tahun. Sobat online, dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa disiplin berpuasa adalah sesuatu yang penting, tidak boleh diabaikan dan disepelekan. Kalau kita teliti lagi nih, ternyata ada puasa yang berkenan di hadapan Tuhan dan ada juga puasa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dari mana kita tahu? Yuk baca Yesaya 58 ayat 3 sampai 6b. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghiraukannya? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih sibuk dengan urusanmu dan kamu menindas semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta meninju dengan sewenang-wenang. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Beginikah puasa yang ku kehendaki? Hari untuk orang merendahkan diri dengan menundukkan kepala seperti gelagah, membentangkan kain karung dan abu sebagai alas tidur. Itukah yang kau sebut sebagai puasa, hari yang disukai Tuhan? Bukan. Sobat online, dari ayat ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya secara lahiriah umat tetap beribadah kepada Tuhan. Mereka membawa kurban dan persembahan yang ditentukan dan berpuasa pada hari-hari raya keagamaan. Bahkan mereka mengenakan kain karung yang kasar dari bahan bulu kambing dan menggosok tubuh mereka dengan abu untuk menunjukkan penyesalan atas dosa-dosa mereka. Sayangnya, semuanya itu tidak berarti apa-apa jika mereka tidak memperlakukan sesamanya dengan hormat dan adil. Sobat online, puasa yang dilakukan umat saat itu bisa dikatakan munafik karena kebenaran dan keadilan tetap saja diinjak-injak. Itulah yang membuat puasa mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat selanjutnya di ayat 6 dan 7, di sana Tuhan menjelaskan apa sih tujuan berpuasa yang Tuhan kehendaki. Seharusnya tujuannya adalah seperti ini sobat online. Supaya kita membuka belenggu-belenggu kelaliman, supaya kita melepaskan tali-tali kuk, supaya kita memerdekakan orang yang teraniaya, supaya kita memecah roti kita untuk orang yang lapar, supaya kita membawa orang miskin yang tak punya rumah ke rumah kita, supaya kita memberikan pakaian kepada mereka yang tak memilikinya. Buat sobat online yang sudah pernah melakukan praktik berpuasa, coba diingat lagi deh. Waktu berpuasa tujuannya apa? Apakah hanya untuk memaksakan kehendak kita agar disetujui oleh Tuhan? Misalnya nih, saat ada masalah besar, sobat online berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan, minta Tuhan tolong dan buka jalan. Berpuasa dianggap jadi cara jitu supaya Tuhan menolong kita yang sedang dalam kesusahan besar. Kalau kayak gini nih, fokusnya ya pada diri sendiri dan gak memikirkan orang lain. Dari Yesaya 58 tadi, kita sudah tahu bahwa puasa itu gak boleh mengabaikan keadilan. Harusnya memikirkan orang lain juga. Jadi bukan hanya fokus pada kebutuhan kita yang harus dipenuhi oleh Tuhan, makanya kita berpuasa. Kalau semua orang melakukan puasa seperti yang dikehendaki Tuhan, maka yang pertama, tidak ada pilih kasih atau diskriminasi di dalam gereja karena semua melakukan keadilan. Yang kedua, tidak ada yang kelaparan atau tidak punya pakaian dan tempat tinggal, sebab puasa yang dilakukan mendorongnya untuk tidak hanya memikirkan urusan diri sendiri, tetapi berbagi dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekelilingnya yang membutuhkan. Jadi, gimana nih sobat online? Tertantang untuk berpuasa seperti yang dikehendaki Tuhan? Yuk kita mulai sama-sama. God bless.